Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata Merdeka Belajar. Nama saya Muiz Gifari dari SMK Cendikia, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Modul yang pertama yaitu mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Peran pendidik atau guru yaitu kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam kutipannya, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, guru juga perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual dengan lingkungannya. Nah, sama seperti saya mencoba di kelas ini bersama siswa mengenali dirinya sendiri. Modul kedua yaitu mendidik dan mengajar. Tentu ada perbedaan ya. Pendidikan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sedangkan pengajaran yaitu suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran dan mengajar itu berbeda ya. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik. Nah, pada modul yang ketiga, Ki Hajar Dewantara dalam kutipannya, pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Lalu apakah peran pendidikan? Ya, peran pendidikan yaitu menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat tentu aja ya, kita sebagai manusia ini perlu membaca, baik membaca hal informasi maupun membaca situasi gitu ya, dan juga bergotong royong. Nah, selanjutnya mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Pendidikan sejogja bukan sesuatu yang rigid dan pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Nah, kodrat murid. Kodrat murid yaitu ada kodrat keadaan, ini terdiri lagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam ini merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman yaitu bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Asas trikon yaitu pertama kontinu, pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga adalah konsentris, yaitu bersikap terbuka tapi kritis dan selektif terhadap pengaruh budaya di sekitar. Dan modul keempat ini mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Di sekolah, pendidik ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi di sini bagaimana caranya kita sebagai pendidik gitu ya, misalkan kita membuangnya tanpa kita terlebih dahulu, dan siswa itu akan melihat kita sebagai Nah, yang kelima itu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik yaitu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu zamannya. Demikian mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, pendidik sejatinya dapat menghantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Nah, penutup, sekian paparan dari saya. Dimohon Bapak atau Ibu untuk umpan balik dan melengkapi kalimat berikut. Jadi mohon diisi dengan kalimat yang ini dan titik-titiknya diisi dengan sesuai apa yang telah Ibu Bapak dapatkan melalui video ini. Oke, untuk terakhir yaitu refleksi dari saya yang telah mengikuti kegiatan ini. Yang pertama adalah hal yang saya pelajari dari berbagai pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar adalah memperluas pemahaman tentang apa itu kurikulum merdeka, menambah pengetahuan sebagai pendidik dan cara mendidik yang baik sesuai era perkembangan zaman. Dan yang kedua adalah bagian mengubah saya, yaitu bagian
mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada bagian ini saya menjadi lebih memahami bahwa dalam mendidik anak itu harus seimbang dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan alam. Yang terakhir adalah tentu saja langkah konkret selanjutnya. Nah, di sini saya akan berusaha menerapkan pemahaman kurikulum merdeka di tempat sekolah saya bekerja. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan aksi nyata. Bila ada kesalahan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.